wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut di episode ke-17 dari kisah perjalanan rohani Sang Prabu. Saya mohon izin untuk membacakan Sang Prabu. Silakan, bagus. Senin Legi, malam Selasa Pahing, tanggal 02 Agustus 2004 jam 23.15, saya kedatangan guru gaib, diminta membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali, ayat kursi 1 kali, dan Al-Fatihah 7 kali. Kemudian saya diberi sesuatu yang saya terima melalui tangan kiri saya, di mana barang tersebut adalah pasangan kembang Wijaya Kusuma yang telah saya terima beberapa waktu yang lalu. Untuk catatan selanjutnya, Selasa Pahing 03 Agustus 2004 jam 22.00 setelah sholat Isya sekaligus sholat hajat dalam berserah diri pada ilahi. Beberapa saat kemudian ketika saya duduk di teras datang makhluk Allah, yakni di kalangan malaikat yang didampingi guru gaib saya, dan diberi suatu barang dan masuk di dalam tubuh saya berwujud paku mas yang bersemayam di antara kedua alis mata dengan sebutan paku bumi garis miring pusar bumi. Setelah itu pamit lalu pergi meninggalkan saya. Jadi di sini bisa kita bahas sedikit Sang Prabu. Guru gaib itu memberikan sesuatu anugerah yang itu adalah pasangan kembang Wijaya. Itu berbentuk apa, Sang Prabu? Ya cahaya. Cahaya ya. Cahaya. Tidak ada yang berwujud gaib, itu enggak ada. Tidak ada ya. Enggak ada. Prabu, ya? Enggak ada yang berwujud apa? Nyata. Nyata ya. Jadi cahaya, semua enggak. Yang Sang Prabu terima itu ada berwujud cahaya. Cahaya namanya yang beda-beda ya. Iya, betul. Sesuai dengan fungsinya ya. Iya. Dan di sini juga ada paku mas nih. Iya. Paku bumi. Itu untuk kegunaannya apa tuh Sang Prabu? Kalau kita boleh tahu. Kalau yang beliau sampaikan di kening itu untuk ketajaman berpikir. Di antara kedua ini. Jadi untuk ketajaman berpikir ya. Jeli melihat sesuatu. Oh. Ya, terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Rabu Pon 4 Agustus 2004 jam 18.45 malam, saya kedatangan malaikat dengan menyebut jati dirinya Cing Calang. Semula saya ragu dan asing mendengar nama itu. Lalu saya diminta membaca 2 kalimat syahadat 3 kali dan 1 kali ayat kursi untuk diberikan kepada saya berupa kalung atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semula saya ragu dengan membaca 2 kalimat syahadat dan ayat kursi untuk menepis, dikhawatirkan sosok itu adalah iblis yang mengaku malaikat menurut suara kolbu. Gunanya untuk memilah orang yang benar-benar baik secara lahiriah dan batiniah untuk diajak kerjasama. Menurut kata hati baik, maka dia juga baik, dan begitu juga sebaliknya. Di sini dengan catatan ini mungkin bisa diperjelas lagi oleh Sang Prabu untuk maksud dari catatan ini gitu, supaya bisa jelas gitu. Sang Prabu untuk yang Cing Calang ini maksudnya nama malaikat atau gimana sih Sang Prabu? Iya, itu salah satu makhluk Allah juga, dan itu kan sebetulnya kan suara kolbu. Gitu ya. Jadi begitu apa kita melihat, pikir sama kolbu kan enggak. Begitu melihat seseorang, jangan kalau mata itu melihatnya kan kepikir analisanya, kolbu orang ini kok seperti ini gitu seperti ini. Nah, itu sebetulnya dikatakan kayaknya kurang baik dah gitu. Tapi karena melihat mata tuh melihat pandangan orang tersebut ya, dengan cara berpakaian secara wadah kelihatan baik. Nah, tapi kata hati itu yang membicarakan itu. Tapi kita karena mata dan panca indera kita melihat itu, maka kita jalani. Ternyata ujungnya apa yang perkataan pertama tadi kata hati gitu loh. Itu sebetulnya.
Terima kasih Sang Prabu untuk penjelasannya. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Kamis Wage malam Jumat Kliwon tanggal 05 Agustus 2004 jam 23.00 saya sedang di teras rumah dengan membaca 2 kalimat syahadat dan sholawat Nabi terus menerus. Menurut Cing Calang atau kata hati, akan datang anugerah yang bersinar terang. Orang lain dapat melihat sedangkan dirimu tidak dapat melihat. Istilah orang menyebut titik. Dengan suasana heningnya malam, saya duduk di teras rumah sambil berzikir, bersolawat Nabi. Terdengar suara ayam jago saling bersahutan dengan mengucapkan salam. Saya kedatangan guru gaib membawa sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya diminta membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali dan surat Al-Fatihah 7 kali. Lalu di atas kepala saya disematkan mahkota titik. Dengan menyebut saya Angger Anak Prabu, guru gaib berpesan pada saya untuk memegang amanah dalam memperbaiki moral manusia. Dan anugerah ini diberikan kepadamu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah ini diberikan kepada Angger diantaranya manusia yang ada di bumi saat ini, dan jangan lupa dirimu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mohon ampunan dan perlindungan. Saya hanya sebagai utusan juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur makhluknya di jagat raya ini. Setelah itu mengucapkan salam lalu pergi. Di sini memang ada kata titik yang saya bacakan itu dari beliau, belum berkenan untuk disebutkan. Ada saatnya nanti beliau sendiri yang akan menerangkan. Kita lanjut ke catatannya. Setelah kepergian guru gaib, saya berdoa kepada Ilahi agar diampuni dosa-dosa saya serta mohon perlindungan dan bimbingannya. Saya adalah makhluknya yang tidak berdaya atas kekeliruan saya, keserakahan saya, ketidakadilan saya, sama dengan menganiaya diri sendiri. Untuk itu saya mohon bimbingan serta mohon petunjuk dari Ilahi. Tak lama kemudian serasa ada cahaya yang melingkar di kepala saya untuk melengkapi diri saya. Menurut guru jasad saya yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat, ia mendapatkan bisikan batin untuk memasang taji atau jalu di kedua tangan saya. Untuk itu diadakan selamatan oleh guru saya. Setelah beberapa malam kemudian saya dikirim taji gaib dalam melengkapi diri. Kegunaannya untuk menghindari raja dan pasangan ketika saya duduk di kursi maupun bersedakap di atas meja. Itu terjadi atas kehendak Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Jadi di sini sudah jelas beliau diberi dari guru Zuhair, dari guru jasadnya kalau yang ini ya. Iya, betul. Tapi tetap berbentuk nur ya. Nur, iya. Sang Prabu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke catatan berikutnya. Senin Pon tanggal 9 Agustus 2004 jam 00.15 pagi, saya merasa ada tamu yang datang. Ternyata guru gaib saya. Kemudian ia memberi pesan dalam amanahnya, Angger Anak Prabu yang sabar dalam menjalankan laku, dirimu telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan seorang titik. Kelak perbaiki tatanan yang telah rusak, terutama akidah agama. Manusia telah lupa dengan silaunya duniawi. Kita lanjut lagi ke catatan berikutnya. Jadi setelah catatan ini ada beberapa catatan yang dari beliau itu memang belum bisa untuk kita bacakan karena itu adalah kewenangan dari beliau sendiri.
Dan di sini mungkin secara garis besarnya yang tidak kita bacakan adalah dialog antara beliau dengan salah satu utusannya dan Yudas Iskariot. Tapi di sini kita tidak membacakan karena beliau belum mengizinkannya. Memang dalam lelaku batin saya beberapa waktu yang lalu telah bertemu dengan sosok gaib dan berdialog dengan saya. Pada pertemuan pertama kali saya sempat terperanjat bahwa ia mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jagat raya ini. Namun saya tetap pada pendirian saya bahwa kamu itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang saya sembah, jawab saya. Kalau memang dirimu Allah Subhanahu wa taala, coba ciptakan barang yang ada di hadapan saya. Kebetulan di hadapan saya ada sebungkus rokok agar bisa menjadi 2 bungkus rokok. Dengan mengeluarkan segala ilmu yang ia miliki, ternyata dia tidak bisa. Akhirnya saya ketahui jati dirinya bahwa ia adalah Yudas Iskariot. Dia telah menjadi pengikut iblis dengan tataran tinggi dan diberi jabatan salah satu pemimpin di alam gaib. Pada pertemuan yang keempat kalinya, saya sempat jengkel pada Yudas dengan berdoa serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan 2 kalimat syahadat, saya menarik Yudas di alamnya untuk bisa dihadirkan di depan saya. Setelah ia datang, lantas ia bilang pada saya bahwa ia enggan bertemu dengan saya, tapi dirinya tidak bisa lari. Kemudian ia mengaku di hadapan saya bahwa dirinya itu bukan Allah yang Sang Maha Pencipta. Ia adalah pengikut ajaran Nabi Isa. Karena keingkarannya pada ajarannya, sekarang ia adalah menjadi pengikut iblis, ditugaskan untuk menyesatkan umat, dan jangkauannya tidak terbatas ruang dan waktu. Mungkin di sini sudah cukup jelas dengan catatan ini ya, Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Kamis Legi, malam Jumat Pahing, tanggal 12 Agustus 2004, jam 22.10, saya kedatangan guru gaib. Saya disuruh membaca 2 kalimat syahadat dan 7 kali surat Al-Fatihah. Kemudian saya diminta menengadahkan kedua tangan untuk menerima pusaka sapu jagat yang berupa kipas. Kemudian saya terima, lantas saya taruh di pundak kiri saya. Menurut guru gaib, bacaan 2 kalimat syahadat adalah sebagai jimat kalimat syahada. Bila dirimu menjadi seorang jadilah yang adil. Pusaka sapu jagat adalah pasangan pusaka cakra yang dapat dipergunakan untuk memberantas manusia yang di dalam hatinya kemasukan iblis ya. Kerasukan lah istilahnya kan gitu ya. Sang Prabu ya. Mungkin bisa dijelaskan, jadi di sini memang semua anugerah, semua yang diterima Sang Prabu itu tidak ada, sekali lagi ya, yang berbentuk barang secara nyata gitu ya, Sang Prabu ya. Tidak ada itu. Jadi seperti pusaka-pusaka yang memang orang kan banyak memahami tentang, wah saya dapat pusaka, saya dapat ini, saya dapat ini. Kalau saya melihat Sang Prabu ini semuanya adalah cahaya ya, cahaya ya. Jadi ini kita juga sudah cukup banyak nih membahas dan catatan ini. Mungkin kita lanjutkan juga di catatan berikutnya. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.